Recording in progress. Sekarang udah bisa ini. Tadi sulit sekali masuknya. Oke, berarti uji korelasi dan regresi. Kalau mau ada pertanyaan boleh langsung ya. Atau ditulis di chat room-nya juga boleh. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas analisis bivariat. Pertama adalah mengkaitkan kategori dengan numerik, ya. Pilihan ujinya banyak kemarin nih. Ada uji T, uji ANOVA, Wilcoxon, dan lain-lain. Nah, kemudian kemarin juga sudah membahas analisis bivariat menghubungkan kategori dengan kategori. Nah, sekarang kita analisis hubungan variabel numerik dengan numerik. Jadi kalau numerik dengan numerik, ujinya yang pertama adalah uji korelasi. Nah, uji korelasi ini ada dua, ada korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Korelasi Pearson dia masuk golongan uji parametrik yang mensyaratkan distribusi datanya normal, sedangkan Spearman itu termasuk golongan uji non parametrik. Ya. Nah, sekarang yang pertama apa tujuan uji korelasi? Ya. Jadi nanti untuk mengetahui besar dan arah hubungan dua variabel numerik. Ya. Jadi misalnya kita menghubungkan berat badan dengan tekanan darah, gitu. Tapi asumsinya berat badan dengan tekanan darahnya tidak dikategorikan ya, dia masih dalam bentuk angka yang dianalisis. Ya. Nah, jadi nanti korelasi itu diketahui dengan melihat koefisien R-nya. Jadi R kecil itu adalah nilai korelasi. Ya. Nanti kalau ada R kecil berarti nilai korelasi, koefisien korelasi. Ya. Nah, prinsipnya koefisien korelasi itu nilainya berkisar -1 sampai dengan 1. Ya. Atau 0 sampai 1, tapi bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi kalau Anda ngitung uji korelasi, ketemunya lebih dari 1, ya salah berarti. Karena nggak mungkin lebih dari 1. Nah, itu yang pertama harus dipahami. Kemudian tujuannya yang pertama, yang kedua, tadi yang pertama mengetahui besar, ya, hubungannya, arah hubungannya, ya. Nah, jadi dengan korelasi kita bisa mengetahui 3, ya. Pertama, arah korelasinya seperti apa? Arah hubungannya, ya. Dua variabel numerik itu. Apakah arahnya positif atau negatif? Korelasinya positif atau negatif? Itu pertama yang harus dipahami. Makanya nanti kalau Anda melihat nilai korelasi, nilainya min, itu bukan berarti kecil, tapi itu korelasinya negatif. Jadi kalau
tidak min berarti ya positif. Nah, apa artinya korelasi positif? Independennya naik diikuti naiknya variabel dependen. Maka di sini memang benar-benar Anda harus paham mana dependent variable dan mana independent variable. Jadi kalau positif, semakin bertambah independennya, maka semakin meningkat dependennya. Nah, jadi kalau negatif, kebalikannya. Independennya bertambah, tapi dependennya turun, berkurang. Itu berarti korelasi negatif. Kemudian kita bisa mengetahui besar kekuatannya. Besar kekuatan korelasinya itu kategori apa? Kuat atau lemah? Nah, ini sudah ada standarnya ya. Jadi kalau nanti ketemu nilai korelasi 0 sampai 0,25 berarti lemah. Kalau 0,26 sampai 0,50 sedang, kalau 0,51 sampai 0,75 itu kuat korelasinya, dan 0,76 sampai 1 berarti korelasinya sangat kuat, sangat erat. Ya. Nah, jadi nanti kalau Anda ketemu misalnya menghubungkan berat badan dengan tekanan darah misalnya. Penelitian pertama hasilnya misalnya 0,576. Kemudian penelitian kedua ketemunya korelasinya min 0,576. Nah, pertama kesimpulannya itu kekuatan atau hubungannya sama-sama kuat. Ya. 0,576 dengan min 0,576 itu sama-sama kuat. Tapi yang membedakan adalah arahnya. Kalau penelitian pertama karena arahnya positif, berarti semakin bertambah berat badan maka naik tekanan darahnya. Kalau yang kedua kan negatif ya, maka semakin bertambah berat badan maka semakin turun tekanan darahnya. Gitu. Ya memang kalau kita bicara kaitan berat badan dengan tekanan darah, seringnya sih hasilnya positif ya, seringnya. Ya. Artinya seringnya kalau berat badannya makin berat, tekanan darahnya makin tinggi. Tapi ada juga hasil-hasil penelitian yang korelasinya negatif, misalnya menghubungkan umur dengan daya ingat gitu ya. Semakin tua semakin berkurang daya ingatnya. Gitu. Tapi kalau umur dengan tekanan darah biasanya positif. Semakin bertambah umur, semakin tua biasanya tekanan darah semakin meningkat. Atau umur dengan kekuatan otot gitu. Biasanya negatif. Semakin bertambah umur, semakin berkurang kekuatan ototnya. Gitu. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bisa mengetahui ada enggaknya hubungan dua variabel numerik itu. Ada enggak hubungan yang signifikan? Misalnya antara berat badan dengan tekanan darah. Nah, jadi itu ya korelasi tujuannya ada tiga. Pertama, ada enggaknya hubungan yang signifikan. Kedua, hubungannya kuat. Oke, sambil nunggu azan dulu sebentar.
Ya, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu ya. Dengan korelasi kita bisa mengetahui 3 hal. Ada enggaknya hubungan, hubungannya kuat atau lemah, dan hubungannya korelasinya positif atau negatif. Itu kalau Anda nanti mengkaitkan 2 variabel numerik. Ya sebenarnya ini logikanya juga gampang ya kalau Anda berhubungan dengan orang juga begitu kan. Ada kalanya ada hubungan, ada kalanya saya dengan orang lain. Yang berhubungan dengan orang lain juga bermacam-macam kan. Ada yang hubungannya biasa saja, ada yang hubungannya kuat, dekat gitu kan. Ada. Ya, dalam penelitian juga begitu. Hasil risetnya nanti bisa bermacam-macam korelasinya. Ya walaupun secara umum bisa diketahui apakah kalau menghubungkan variabel satu dengan yang lain biasanya hasil risetnya seperti apa. Kalaupun nanti tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan riset sebelumnya, ya berarti perlu pembahasan lebih mendalam, perlu analisis yang mendalam. Kenapa berbeda? Misalnya kayak umur dengan tekanan darah, umumnya kan semakin bertambah umur semakin meningkat tekanan darah. Tapi pada saat riset hasilnya bisa aja Anda korelasinya negatif. Di tempat Anda meneliti bisa aja semakin tua umur kok tekanan darahnya semakin turun gitu. Kan bisa aja terjadi seperti itu. Nah, nanti tinggal dianalisis lebih lanjut mengapa bisa terjadi seperti itu. Ya, seperti apa karakteristik dan ya, itu ya. Jadi kadang-kadang hasil penelitian memang unpredictable ya, bisa tidak kita di luar dugaan kita. Hipotesis kita bisa tidak terbukti gitu ya, di tempat kita penelitian. Yang penting proses penelitiannya sudah benar. Pengukuran di lapangannya sudah benar. Samplingnya sudah benar gitu ya. Oke, nah kemudian kita juga bisa lanjutkan ke uji regresi. Nah, kalau mengkaitkan variabel numerik dengan numerik, uji regresinya adalah regresi linear sederhana. Jadi uji regresi linear sederhana ini termasuk uji parametrik. Uji regresi linear sederhana. Nah, nanti non parametriknya uji regresi logistik sederhana. Nah, gitu. Ya. Apa tujuan regresi ya, linear? Ya, yaitu memprediksi variabel dependen melalui variabel independen. Ya. Jadi nanti kalau Anda menghubungkan berat badan dengan tekanan darah, bisa memprediksi tekanan darah responden kalau di variabel efek variabel Y dan variabel bebas, variabel risiko linear sederhana. Nah, ini persamaan garis regresi linearnya Y sama dengan A plus B kali X. Ini regresi linear sederhana ya. Karena nanti Anda belajar, nanti setelah UTS ya, akan belajar regresi linear ganda. Nah, kalau regresi linear ganda itu masuk di multi-level analysis. Nanti persamaannya ya tergantung independennya. Karena ini independennya 1 ya B kali X gitu aja. Kalau nanti independennya ada 5 ya berarti B1, X1, B2, X2 terus gitu ya. Sampai sejumlah independen. Karena kalau di multivariate kan independennya lebih dari 1. Ya ini sederhana. Ya jadi Y adalah variabel dependen, X variabel independen. A itu adalah intercept, besarnya nilai Y bila nilai X-nya sama dengan 0. Berarti besarnya nilai variabel dependen jika
nilai variabel independennya 0. Nah, ini dalam kasus-kasus bidang kesehatan, sering sekali intercept ini tidak perlu disimpulkan, tidak perlu diinterpretasikan. Karena nanti kalau diinterpretasikan agak aneh gitu. Misalnya Anda menghubungkan berat badan dengan tekanan darah, gitu. Nanti interceptnya nggak usah disimpulkan. Kalau disimpulkan aneh nanti. Ya. Berapa besarnya tekanan darah responden jika respondennya nggak punya berat badan? Masa orang nggak punya berat badan? Ya. Nah, tapi perlu Anda ketahui bahwa yang menggunakan uji regresi itu banyak juga orang selain kesehatan gitu. Misalnya orang-orang pemasaran atau Anda neliti di kesehatan tapi tentang pemasaran gitu. Misalnya menghubungkan promosi pelayanan kesehatan dengan jumlah kunjungan pasien. Nah, kalau itu bisa nanti interceptnya, bisa disimpulkan. Berarti berapa banyaknya pasien yang berkunjung bila tidak dilakukan promosi. Nah, itu kan bisa terjadi kan. Tapi kalau bukan berat badan dengan tekanan darah, umur dengan kadar HB, kayak gitu-gitu nggak bisa disimpulkan nanti kalau saya simpulkan. Ya. Nah, nanti yang disimpulkan yang B-nya ya, slope-nya itu. Nah, kalau slope-nya ini besarnya perubahan nilai Y bila variabel X-nya berubah setiap satu satuan. Besarnya perubahan nilai variabel dependen jika variabel independennya berubah setiap satu satuan. Ya, jadi kalau menghubungkan berat badan dengan tekanan darah ini bisa. Berarti berapa besarnya perubahan tekanan darah responden jika berat badan responden berubah setiap 1 kilogram. Nah, itu bisa. Kalau beratnya bertambah 1 kilo, kira-kira tekanan darahnya berubah berapa milimeter reksa ya? Nah, itu bisa. Ya. Nah, termasuk di pemasaran juga bisa. Ya, tadi kalau menghubungkan promosi pelayanan kesehatan dengan jumlah kunjungan pasien juga bisa. Berarti berapa banyaknya pasien yang berkunjung ke pelayanan kesehatan jika dilakukan promosi 3 kali dalam 1 bulan. Nah, itu bisa terjadi juga. Ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami ciri ya atau syaratnya regresi linear itu dependennya bentuknya numerik, jenis variabelnya numerik. Mau regresi linear sederhana maupun regresi linear ganda. Nah, jadi dependennya numerik. Nah, kalau regresi linear sederhana, dependennya numerik, independennya numerik. Ya, bisa juga kategorik. Nanti kalau regresi linear ganda, bisa campuran, bisa ada yang numerik, bisa kategorik. Tapi yang jelas dependennya numerik. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau Anda mengkaitkan variabel numerik dengan numerik, itu juga bisa mengetahui koefisien determinasi ya, R square. Jadi koefisien determinasi itu merupakan variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Atau seberapa besarnya variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jadi kalau Anda menghubungkan tadi berat badan dengan tekanan darah, Anda juga bisa mengetahui seberapa besar berat badan itu mempengaruhi tekanan darah responden. Itu nanti bisa dilihat dari nilai R square 100%. Nilainya berkisar 0 sampai 100%. Misalnya Anda menghubungkan berat badan dengan tekanan darah, didapatkan R square-nya 0,678. Artinya apa? Variasi variabel berat badan dapat menjelaskan variasi tekanan darah sebesar 67,8%. Atau variabel berat badan mempengaruhi variabel tekanan darah sebesar 67,8%. Berarti sisanya masih berapa persen?
32,2 Pak. Iya, 32,2. Ya, jadi masih ada sisa 32,2 variabel lain yang mempengaruhi tekanan darah. Variabel apa? Ya nggak tahu. Kan kita hanya nelitinya berat badan. Bisa aja yang 32,2 itu umur mungkin, nggak stres mungkin, ya, atau yang lain, aktivitas, atau pola makan dan lain-lain. Nah itu makanya mengapa masih perlu analisis itu sampai multivariat. Kalau multivariat kan independennya banyak. Nah nanti bisa diketahui itu masing-masing. Misalnya variabelnya tadi ada stres, ada aktivitas, pola makan, berat badan, umur. Nah nanti masing-masing bisa diketahui berapa persen mempengaruhi tekanan darah. Nah kalau ini kan sederhana, ya. Mempengaruhi tekanan darah ya, karena sudah mendekati 100% kan istilahnya. Oke. Nah ini pemilihan uji, ya. Hanya menghubungkan umur dengan berat badan, ya. Mengapa hubungan seks dengan berat badan tidak bisa diuji korelasi? Ayo, mengapa seks dengan berat badan tidak bisa uji korelasi? Karena seks kategorik, Pak. Iya, betul, karena seksnya kategori. Kira-kira uji apa ini? Ya, kira-kira uji apa? Ini udah dipelajari kemarin. Seks dengan berat badan kira-kira uji apa? Kalau numeriknya normal pakai T dependen, Pak. Iya, bisa uji T independen ya. Tuh. Maka apa pendidikan dengan umur tidak bisa uji korelasi? Pendidikan juga kategori, Pak. Ya, banyak. Iya, betul. Karena pendidikannya kategori. Kira-kira uji apa? Independen, Pak. Ya. Ini dipelajari nih kemarin. Di ANOVA ya, Pak? Iya, bisa uji ANOVA. Ya. Mengapa seks dengan BB1 dia bisa korelasi? Seks dengan BB1. Kategori-kategorik, Pak. Iya, betul. Kira-kira uji apa? Kayak kuadrat. Iya, uji kuadrat atau C-square ya. Nah, itu materinya kita coba sekarang untuk praktekkan ya. Nah, ini kalau prakteknya nanti kalau materinya tadi itu ada di buku statistik inferensial yang saya terangkan tadi. Nanti kalau pengen jelas Anda baca di buku statistik inferensial yang uji-uji statistik, uji T, uji ANOVA, korelasi, regresi,
Mann Whitney, Wilcoxon, ya. Itu ada di buku statistik inferensial, sampai hitung-hitungannya ada di situ. Nah, tapi kalau pengolahan data menggunakan aplikasinya ada di buku pengolahan data. Tapi saya sarankan sebelum baca buku lain, Anda baca dulu buku statistik deskriptif, karena itu dasarnya dulu. Ya. Jadi kalau statistik itu memang dia bertahap ya. Misalnya dasar statistik itu probabilitas. Maka idealnya kalau mau belajar statistik, belajar dulu probabilitas. Itu harus dipahami benar tentang probabilitas. Peluang, kemungkinan, kesempatan, risiko, probabilitas. Jadi statistik hadir itu karena ada unsur yang namanya ketidakpastian. Ya kan? Jadi ada peluang terjadi dan ada peluang untuk tidak terjadi. Itu dipelajari dulu. Yang kuliah statistik dengan saya, ada peluang lulus, ada peluang tidak lulus. Ya. Jadi saya tidak bisa menjamin 100% semuanya lulus. Ya kan? Nah, jadi nanti tinggal Anda mau memperbesar peluang yang mana? Probabilitas yang mana? Kalau pengen besar probabilitas lulus ya harus rajin kuliahnya. Ya kan? Kalau pengen probabilitasnya lulusnya lama ya santai-santai, tesisnya nggak dikerjakan gitu. Ya kan? Anda nanti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan. Nanti misalnya 20 orang yang Anda edukasi, ada yang nurut mengikuti edukasi Anda, ada yang nggak menurut, nggak nurut. Yaitu namanya ada unsur ketidakpastian. Ya itu. Makanya statistik menghitung berapa probabilitasnya, kemungkinannya berapa. Kalau orang merokok itu resikonya, kemungkinannya berapa besar terkena TB paru, terkena kanker paru. Gitu, itu bisa dihitung secara statistik. Ya. Bahkan statistik bisa menghitung probabilitas peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi. Misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, secara statistik bisa dihitung probabilitasnya. Walaupun tidak bisa diketahui dengan pasti kapan waktunya. Yang sudah pacaran 5 tahun bisa jadi menikah dengan pasangannya itu juga menikah dengan bukan pasangannya, kan begitu. Itu namanya unsur ketidakpastian. Nah, itu nanti dipelajari dasar-dasar probabilitas. Nanti ada distribusi probabilitas, ya. Ada distribusi probabilitas binomial, multinomial, Poisson, normal, ya. Kemudian distribusi sampling, estimasi, itu dasar-dasarnya dulu. Ya, jadi kalau statistik deskriptif di situ, nanti kalau statistik inferensial baru belajarnya estimasi, uji hipotesis, itu udah area statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif kan bicara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, syarat-syarat membuat tabel, syarat-syarat membuat grafik, jenis-jenis grafik, data yang seperti apa, cocoknya grafik yang seperti apa. Nah, itu statistik deskriptif itu. Ya. Nah, baru nanti statistik inferensial, kegiatannya sudah estimasi, uji hipotesis, korelasi, regresi, ini udah inferensial itu. Ya. Oke. Ya, dibaca ya sambil nonton bola gitu ya, baca-baca buku. Nonton sambil
Ya, tapi pokoknya kalau P value-nya kurang dari alfa, berhubungan. Tapi pokok alfa 0,0, ya kan? Nanti ditanya tingkat kepercayaan, confident interval. Oh, pokoknya mah tingkat kepercayaannya mah 90. Nah, itu minim. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Ini nilai korelasinya. Boleh lihat di atas, boleh bawah, sama aja ya. Yang jelas 0,233. Berarti yang pertama, ya, ini P value-nya 0,002. Berarti kan 0,002 itu P value kurang dari alfa, ya kan? Kalau kurang dari alfa berarti H0, H0 ditolak atau gagal ditolak? Ini, ditolak atau gagal? Ditolak atau gagal ditolak? Masih ingat nggak? Kalau kurang dari alfa, 0 ditolak, Pak. iya, ditolak. Berarti kalau ditolak, ada nggak hubungannya? Ada hubungannya. Ada, Pak. Iya. Berarti ada hubungan ya, signifikan antara berat badan dengan tekanan darah. Yang pertama itu ya. Kedua, lihat korelasinya. 0,233 itu masuk kategori lemah ya. Jadi korelasi atau hubungan berat badan dengan tekanan darah lemah. Dan korelasinya positif. Semakin bertambah berat badan, maka semakin naik tekanan darah. Tiga ya, udah disimpulkan tiga ya. Jadi korelasi tadi tujuannya tiga. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan ke uji regresi. Ya, regresi linear. Nah, di sini tadi yang saya bilang nggak boleh kebalik ya. Harus paham mana dependen, mana independen variabel. Nah, tadi sistol sebagai dependen variabel, berat badan sebagai independen variabel. Karena kalau kebalik nilainya salah kan. Oke. Nah, ini oke, sebelum kita membuat persamaan garis regresi, kita lihat dulu R square-nya ya. 0,054. Ini kalau dipersenkan berarti berapa persen nih? 0,054. 5%, 5,4%. 5,4%. Berarti kan berat badan mempengaruhi tekanan darah kecil ya, hanya 5,4%. Sisanya masih ada 94%-an. Tekanan darah dipengaruhi variabel lain selain berat badan. Nah, mengapa pengaruhnya kecil? Karena hubungannya lemah. Gitu. Nyambung ya, nyambung. Jadi satu dengan yang lain itu nyambung. Kalau hubungannya kuat, biasanya pengaruhnya besar. Kalau sangat kuat, ya pengaruhnya sangat besar. Ya seperti Anda lah, mungkin deket sama orang, ada yang kenal sama orang lain. Kalau nggak deket kan nggak besar pengaruhnya. Ya kan gitu kan? Makanya kenapa teman dekat itu harus dipilih-pilih kan gitu. Karena teman dekat itu sangat mempengaruhi. Kalau dekat kan pengaruhnya besar terhadap perilaku gitu. Ya itu logikanya. Kalau suami istri itu pengaruhnya besar ya karena hubungannya erat, sangat kuat. Nah, kemudian kita lihat
Nah, persamaan regresinya. Tadi rumusnya kan Y sama dengan A plus B kali X. Berarti dalam kasus ini Y-nya apa? Kanan darah. Ya, tekanan darah. Berarti tekanan darah sama dengan, ini A-nya nih, konstanta nih, 112,100, 112,1. Nah, ini nggak usah disimpulkan nanti. Ya, biarkan aja, kalau disimpulkan aneh. Nah. Tekanan darah responden 112 jika responden nggak punya berat badan. Ya, aneh kan. Ya. Nah, plus B-nya yang bawahnya ini 0,216 kali X, X-nya adalah berat badan. Nah, itulah persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk. Nah, nanti yang diinterpretasinya kan yang B-nya aja, 0,216 itu. Nah, ini kan nilai B-nya positif. Ya. Kenapa? Karena korelasinya tadi positif. Kalau korelasinya negatif, B-nya juga negatif di sini. Jadi nanti bukan plus, jadi 112 min 0,216 kali berat badan kalau negatif. Kalau ini positif. Ingat ya, kalau positif berarti independennya naik diikuti naiknya variabel dependen. Ya kan? Berarti 0,216 ini artinya tekanan darah responden bertambah 0,216 mm air raksa jika berat badan respondennya bertambah 1 kg. Ingat ya, ini berat badan orang Indonesia satuannya kilogram. Nanti kalau Anda neliti orang luar, satuannya apa orang luar? Biasanya. Kayaknya kalau ngukur berat badan orang luar kan gede-gede ya, 120, 130 pounds ya. Satuannya pounds ya. Jadi 1 kilo 2 pounds ya. Jadi 130 ya sekitar berarti ya 75. Kok 65. 65 kilo. Ya, jadi untuk menyimpulkan harus tahu satuannya. Atau kalau dibalik ini jika berat badannya bertambah 1 kilo maka tekanan darahnya bertambah 0,216 mm raksa. Nah itu ya. Tapi kalau korelasinya negatif, B-nya min kan? Nanti kebalik kesimpulannya berarti berat badannya bertambah 1 kilo maka tekanan darahnya turun gitu. 0,216. Ya. Itu kalau korelasinya negatif. B-nya negatif pasti. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam tabel di bab 4 ya, di dalam tesis kalau seandainya Anda pakai uji korelasi regresi. Jadi ini namanya output komputer ini taruh di lampiran, nggak boleh di copy paste di dalam bab 4. Jadi Anda harus paham angka-angka mana yang dimasukkan ke dalam tabel. Tadi angka-angkanya korelasinya ya, p-value-nya yang dimasukkan. Kemudian R square-nya, baru persamaan regresinya. Nah, jadi itu yang paling penting ya. Memahami angka penting mana yang dimasukkan ke dalam laporan. Terus nanti setiap tabel ada juga yang pakai grafik itu diinterpretasikan ya. Diinterpretasikan di bawah tabel atau grafik itu diinterpretasikan. Oke. Nah, dalam uji korelasi ya juga bisa divisualisasikan menggunakan grafik sebenarnya. Misalnya seperti ini.
Oke, Anda sudah melihat belum? Saya visualisasi dengan grafik. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, ini dia. Harus tutup dulu. Nah ini ya, ini tadi yang hubungan berat badan dengan tekanan darah. Ya, jadi arah garisnya ke kanan, ini yang menunjukkan korelasinya positif. Semakin bertambah berat badan, semakin naik tekanan darahnya. Ya, kalau dia ke kiri berarti korelasinya negatif. Biasanya. Ya. Itu ini visualisasinya. Nah, jadi titik-titik ini datanya. Nah, ini tadi korelasinya lemah. Semakin dia mendekati garis, ini korelasinya semakin kuat. Gitu ya. Tapi kalau ini kan kemana-mana dia kurang kuat korelasinya. Ini tadi prosesnya ini ya, pakai grafik. Mana tadi? Coba saya tutup dulu. Visualisasi. Oh, saya tutup dulu. Saya tutup. Jadi, share lagi. Nah, jadi di sini ada fasilitas ya, membuat grafik. Anda pilih aja yang scatter. Nah, di sini ada sampel scatternya aja. Kemudian, ini tadi nggak boleh kebalik ya. Y-nya sistol, X-nya berat badan. Oke. Oh, ini harus tutup lagi. Share lagi. Nah, seperti ini. Baru kita untuk memunculkan garis regresinya, kita klik aja. Nanti baru kita pilih elemen line total. Ya, seperti ini. Oke, itu ya. Kalau mau divisualisasi, gunakan grafik hasil dari korelasinya. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi kalau banyak program yang dibuka, dia makin lambat.
Saya waktu itu pernah juga dapat data dari BPS ya. BPS Jawa Barat itu ya. Ini saya olah datanya, ini data sekunder dengan korelasi waktu ngasih materi yang penelitian data sekunder itu ya. Jadi bisa divisualisasi seperti ini. Jadi seperti ini contohnya. Ini hubungan umur dengan jumlah rokok yang dihisap. Umur anak sampai dewasa. Ya. Ini datanya berapa ribu waktu itu. Ini data dari BPS Susenas 2021. Set datanya itu 60 ribuan kalau nggak salah. Oh, 87 ribu data. Jawa Barat. Nah, ini salah satunya saya olah datanya. Kemudian saya lihat menggunakan grafik ya. Korelasinya seperti ini. Dan ini hasilnya signifikan ya. Hubungan umur dengan jumlah batang rokok. Semakin bertambah umur, semakin banyak rokok yang dihisap jumlah batang. Ya. Makanya kasihan itu anak-anak perokok pemula itu, anak-anak SMP gitu ya. Itu yang apalagi SD gitu ya, SMP itu perokok pemula. Sebenarnya itu yang harus dicegah ya. Konsennya kita Kesmas harusnya di SD SMP mencegah supaya tidak ada perokok pemula. Kalau yang sudah tua merokok udah biarin lah, nanti juga hilang sendirinya kan. Udah susah dirubahnya ya. Tapi yang merokok pemula ini yang harus diantisipasi. Karena semakin bertambah umur, semakin jumlah batang rokoknya. Ini apa ini? Korelasi jumlah anak muda, anak sampai remaja dengan jumlah rokok. Ini 227 wilayah kota kabupaten Jawa Barat. Nah, ini datanya data agregat. Ini jumlah yang merokok. Ini dari daerahnya ya. Jumlah anak mudanya. Ya, jadi memang harus pinter-pinter kalau datanya agregat ya. Nah, ini juga korelasi persentase penduduk merokok dengan persentase penduduk mempunyai keluhan kesehatan. Jadi semakin banyak yang merokok, semakin banyak keluhan kesehatan. Itu ya. Jadi nanti Anda bisa dibuat seperti itu dalam riset. Oke, silakan ada diskusi materinya hari ini. Apalagi ya yang belum. Mungkin nanti pertemuan 7 saya bahas tentang uji validitas. Walaupun di silabusnya masih perlu direvisi karena banyak yang
melakukan uji validitas, nanti pertemuan 7. Setelah UTS baru kita masuk di multi level analysis. Ya. Sekarang diskusi. Boleh jurnal-jurnalnya yang sudah dibaca, ya boleh didiskusikan, risetnya seperti apa, ujinya seperti apa, atau rencana nanti Anda mungkin sudah terbayang nanti tesisnya apa yang mau diteliti. Jadi kalau Anda menghubungkan misalnya tadi berat badan dengan tekanan darah, berarti kan riset questionnya apakah ada hubungan berat badan dengan tekanan darah? Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan berat badan dengan tekanan darah kan gitu. Menganalisis hubungan berat badan dengan tekanan darah. Kira-kira hipotesisnya apa? Dugaan Anda apa? Kalau Anda mengkaitkan berat badan dengan tekanan darah, hipotesis Anda apa dugaan? Ada pengaruh, Pak. Semakin tinggi berat badan, semakin tinggi tekanan darah. Iya, betul. Jadi dugaannya semakin bertambah berat badan, maka semakin naik tekanan darahnya. Gitu. Itu ya dalam membuat hipotesis ya dugaannya ya. Nah, nanti baru risetnya ingin membuktikan dugaan Anda itu, hipotesis Anda benar nggak? Dalam riset Anda, semakin bertambah berat badan, semakin naik tekanan darah. Gitu. Tadi sudah terbayang ya? Oke, silakan. Sambil saya lihat. Oke, kalau belum ada bertanya, berarti latihannya coba cari jurnal ya, yang menggunakan uji korelasi atau regresi linear. Portalnya tidak bisa. Tes ya.
Pak, maaf tanya. Kalau simbol I kuadrat itu artinya apa ya, Pak? Ya? Simbol apa? I kuadrat gitu. Sama dengan sekian persen. Itu menandakan apa ya, Pak? Ya? Ini kebetulan saya lagi buka jurnal juga ada simbol I kuadrat di statistiknya. Saya lihat dulu ya. Itu di mana ngelihatnya? Sedang buka jurnal, Pak. Coba nanti saya share ya, Pak, ya, jurnalnya.
Pak, izin bertanya Pak, mungkin sambil menunggu Pak Hadian ya, share screen. Ya, silakan. Kalau saya baca di jurnal Pak, untuk uji korelasi itu kan nilai R tuh kekuatan hubungan ya Pak ya. Nah, cuman ada R tabel sama R hitung tuh bedanya apa ya Pak? Di mana itu? Disajikan di dalam jurnalnya, artikelnya. Betul Pak. Iya Pak, di Coba jurnal bisa Pak. lihat ya. Pak Hadian dulu mungkin ya. Enggak Pak Hadian, share screen dulu. Oke, yang mana? Ini judulnya apa ini judulnya? Izin Pak ya, izin share screen Pak. Izin Ya. Pak Hadian share screen duluan Pak. Ini judulnya ini Pak, hubungan status gizi ibu hamil berdasarkan lingkar lengan Pak dengan kejadian BBLR. Ya. Terus? Kalau saya lihat Pak di hasil uji bivariatnya Pak, ini ada ini Pak hasil uji korelasi Pearson. Hmm. Ini di bawahnya kan ada nih Pak R hitung sama R tabel gitu. Ada kesimpulannya ada hubungan. Oh, iya. Jadi R hitung itu kan nilai korelasinya ya. R tabelnya itu R tabel itu biasanya ngelihatnya di tabel ya, dapatnya 0,138. Berarti itu R hitung lebih besar dari R tabel. Ini uji apa yang dipakai? Korelasi Pearson ya. Iya Pak, Pearson Pak. Ya, ini namanya pendekatan klasik dia pakai. Jadi kalau pendekatan klasik itu membandingkan R hitung dengan nilai hitung dengan nilai tabel lah. Dia nggak pendekatan probabilistik. Padahal kalau ngolahnya pakai program, itu di program itu keluar p-value. Tapi ya nggak salah juga ini. Karena ditolak, yang berarti pada hubungan. Jadi namanya pendekatan klasik. Ya. Jadi R hitung hasil dari perhitungan atau pakai komputer juga keluar R hitungnya, korelasinya itu. Nah, dia pakai tabel. Ya, R tabel. Itu kan R tabel kan itu ya. Kecil di saya tulisannya kayak R tabel gitu. Iya R R tabel betul Pak. Ya. Nah, itu ada di tabel biasanya di lampiran di buku-buku statistik suka ada lampiran tabel. Kalau uji C-square ada tabel C-square, uji T pakai tabel T, uji main width-nya ada tabel main width-nya gitu. Nah, ini ada R tabel korelasi. Cuma itu lebih besar ya. Berarti ada hubungan kalau lebih besar dari R tabel. Iya benar, karena kan pendekatan klasik. Kalau pendekatan klasik itu
Kalau R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka ada hubungan. Kalau pendekatan probabilistik, kalau p-value kurang dari alfa, maka ada hubungan. Ya betul. Ya, jadi yang seperti ini nanti jangan bingung ya. Karena dalam menyimpulkan keputusan uji statistik ada dua pendekatan. Ada pendekatan klasik, ada pendekatan probabilistik. Cuma kalau pendekatan klasik ya harus melihat tabel gitu. Ya. Kalau seringnya sih pakai pendekatan probabilistik gitu. Karena juga keluar p-value-nya dan alfa sudah terstandar kan 0,05 gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi memang saya juga beberapa kali itu dapat misalnya pakai uji T-square, dia nulisnya bukan p-value, nulisnya X kuadrat, nilainya misalnya 4,5. Terus dia menyimpulkan ada hubungan gitu. Nah, jadi kadang-kadang pembaca juga bingung dari mana tahu ada hubungan. Kalau ini tadi barusan lebih jelas gitu. Dia cantumkan juga R tabelnya gitu. Nah, kadang-kadang dia nggak mencantumkan eh, hasil tabelnya. Tahu-tahu dia simpulkan ada hubungan. Nah, itu kalau yang nggak paham statistik ya, dia bingung juga gitu. Kenapa bisa ada hubungan? Padahal pembaca suruh melihat sendiri tabel C-square-nya nanti. Ya, seakan-akan begitu. Ada juga yang uji T, dia hanya mencantumkannya T hitung. Gitu. T hitung misalnya 7,6. Harusnya cantumkan juga T tabelnya gitu. Oke, silakan ada lagi. Jadi itu tidak salah ya, tidak salah. Itu hanya beda pendekatan aja. Makanya kenapa harus paham? Karena dulu pernah ada kejadian mahasiswa. Saya suruh tulis p-value-nya. Kemudian dia ke pembimbing satunya lagi. Besoknya ke saya lagi, Pak. Kata pembimbing satunya bukan p-value, Pak, yang dicantumkan. Yang dicantumkan apa? X kuadrat. Terus saya nanya, Anda tahu nggak p-value dengan X kuadrat itu apa? Nah, jadi masalahnya mahasiswanya yang nggak paham. Ya, jadi itu hanya beda pendekatan. Sebenarnya sama aja. Karena kalau pakai pendekatan klasik berhubungan, pasti pakai pendekatan probabilistik juga berhubungan. Atau sebaliknya pasti sama hasilnya, sama-sama aja. Biasanya saya kalau mengajar yang ngitung pakai rumus gitu ya, ngitung ya yang dari reguler itu ya. Itu kan saya ajarkan ngitung pakai rumus gitu. Nanti saya terangkan dua-duanya. Ini pendekatan klasik caranya gini, probabilistik gini. Tapi mahasiswa senangnya pakai pendekatan klasik. Kalau ngitung pakai rumus. Tapi kalau ngolah datanya pakai program, itu senangnya mahasiswa pakai pendekatan probabilistik. Biasanya begitu. Walaupun bisa juga pendekatan klasik. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Sambil saya lihat-lihat. Kalau rencananya sudah punya ini tema atau judul yang nanti untuk tesis. Masing-masing masa sudah punya rencana mau neliti apanya gitu. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, jadi kalau yang rencananya kuantitatif ya bisa diskusi nanti didiskusikan kira-kira analisis datanya seperti apa.
Ya kecuali kualitatif ya, kalau kualitatif nggak di sini bahasanya. Karena kita bahasanya statistik ya penelitiannya kuantitatif. Pilihannya observasional atau eksperimental. Gitu. Ini internet saya agak lambat. Ya, itu seperti dulu, itunya, yang benar dipakai apa mereknya, itu. Iya, enggak, ya spek-speknya aja. Ini satu. Nah, itu nanti untuk baiknya, itu dulu, pakaiannya punya dulu, merek-mereknya. Itu alhamdulillah. Maret, alhamdulillah. KTP. Halo. Beri. 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 Di mana? Di mana? Betul. Kalau di mana? Ada kali. Ada kali. Ada kali. Oh ini kacang. Ah, ada kacang. Ini saya. Ini. Ya. Wah, gimana? Kalau benar kerjanya. Bukan. Bukan beri ini. Bukan beri ini. Apa? Ini.
Izin konsultasi, Pak. Ya, silakan. Eh, ini Pak, saya menemukan jurnal, sekalian ngecek apa desain penelitiannya, Pak. Ini rencana saya untuk temanya nanti mengenai, nah ini yang saya lihat di Ya. sini Pak, penelitiannya ini menggunakan metode scoring. Nah ini saya lihat di sini tidak menggunakan seperti apa, uji ANOVA, uji. Halo? Halo? Hilang suaranya. Halo, Pak? Halo Pak, Ya, tadi terakhir pakai scoring, nggak pakai uji ANOVA, terus gimana? ya maksud saya ini penelitiannya di jurnal ini tidak menyebutkan seperti apa yang kita pelajari gitu Pak. Hanya menggunakan metode scoring aja sampai apa, penelitiannya ini di apa kita baca di jurnal ini Pak. Terus? Terus? Nah, ini apakah bisa dilakukan gitu Pak? Sementara kita kan di sini belajar apa statistik gitu Pak. Halo Pak. Ada dua ini. Halo? Halo? Iya Pak. Ada dua. Nggak pakai uji statistik yang sudah kita pelajari. Nah, terus pertanyaannya apa, Pak? Apakah ini bisa apa kita ikuti Pak atau memang nanti ada rekomendasi dari dosen pembimbing kita gitu Pak? Iya. Jadi kalau dalam riset itu dilanjut gitu. Ya, kalau scoring biasa kan berarti dia hanya deskriptif penelitiannya. Dan ya boleh aja penelitian itu kan bisa aja hanya deskriptif, melihat bagaimana peningkatannya, perkembangannya, secara deskriptif aja bisa. Dan itu juga bisa menang. Ya, bisa masuk jurnal. Bahkan saya berapa kali lihat di jurnal internasional itu setingkat internasional bahkan bereputasi gitu ya. Itu penelitiannya penelitian deskriptif masuk gitu. Ya, jadi itulah ya kadang-kadang kita memang harus banyak belajar dari orang dari luar gitu. Jadi di kita ini banyak penelitian yang bagus, mahasiswa maupun dosen gitu saya lihat. Itu banyaknya hanya sampai di perpustakaan gitu. Saya merhatiin di luar itu penelitiannya sederhana-sederhana. Kadang-kadang. Ya maaf aja ya, ada negara-negara tetangga kita lah gitu, yang neliti gitu. Dia bisa gitu masuk di jurnal-jurnal internasional. Nah, yang saya pelajari apa yang bisa kita contoh? Ternyata bagaimana penyajiannya, bagaimana apa ya kalau itu pengemasannya, packingnya ya. Itu jadi Anda buat penelitian walaupun bagus, wah, tapi kalau penyajiannya nggak menarik, ya nggak bisa juga. Bisa tembus di jurnal-jurnal internasional. Nah ini salah satu contoh gitu ya. Bahwa yang unik gitu loh ya. Padahal isinya ya gitu-gitu aja gitu. Ya, benar kan gitu ya.
Nah, jadi dalam hal tadi kasus Bapak, ya jadi penelitian itu tidak harus mengkaitkan. Kalau kita bicara penelitian ya, secara umum tidak harus dikaitkan satu variabel dengan variabel lain. Nah, penelitian-penelitian deskriptif itu sebenarnya penelitian dasar yang nanti bisa dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Makanya tadi Bapak bisa pelajari, siapa tahu riset yang dilanjutkan, dikembangkan lagi untuk Bapak penelitian. Nah, itu makanya kan namanya riset kan, diteliti lagi, nanti keluar hipotesis baru, ya kan? Bapak mempunyai dugaan. Jadi kalau mendapatkan penelitian yang sifatnya masih deskriptif, itu justru bagus untuk membuat hipotesis baru, Bapak untuk melanjutkan penelitiannya. Ya, jadi gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara apakah itu bisa dianggap penelitian? Iya, bisa. Nah, cuma nanti kalau bicara tesis Anda, apakah Anda boleh tesisnya seperti itu? Nah, nanti ada pengkajiannya. Dikaji dengan pembimbing, dengan penguji. Apakah setingkat S2 boleh seperti itu atau harus lebih gitu. Ya kan? Karena yang masuk di jurnal itu macam-macam, Pak. Ada yang nulisnya masuk S1, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3, ada dosen. Ya siapa aja. Kan di situ nggak dicantumkan pendidikannya apa, ya kan? Itu hasil karya ilmiah, skripsi atau tesis itu nggak dicantumkan. Ya kan? Tapi bagus lah ya. Jadi minimal ada gambaran-gambaran seperti itu. Memang harus banyak-banyak baca jurnal supaya nanti pengetahuannya makin ini. Ya. Oke, Baik, Pak. silakan ada lagi Terima kasih. yang ya sama-sama. Oke. Makanya kemarin juga ada yang bimbingan saya masukin jurnal pertama ditolak. Karena dia mepet sekali, kan untuk sidang itu kan syaratnya harus submit. Ya kan? Jadi 2 hari mau sidang, baru submit. Saya bilang, submit dulu aja. Buat sehari ini, buat artikel. Ya namanya buat manuskrip sehari. Ya gimana lah. Ya masanya juga buru-buru. Ya itulah resiko kalau mepetin waktu kan. Dan saya juga nggak akan mungkin bisa ngecek apalagi di hari Sabtu Minggu lagi. Yang saya bilang ya sudah, kan syaratnya hanya submit. Submit kan belum tentu diterima. Begitu dari sudah submit, oh udah bisa sidang kan? Gitu. Tapi begitu dia sudah sidang, benar kan? Ditolak kan? Nah, sekarang kan sudah nggak ngejar waktu, ya kan? Saya suruh ngirim ke saya, benar begitu dikirim ke saya, waduh, pantesan ditolak. Padahal penelitiannya bagus, tapi menyusun manuskripnya yang nggak bagus. Penulisannya, penyajiannya, makanya saya rombak banyak kemarin. Dan sekarang mau disubmit ulang atau pindah ke jurnal lain. Ya jadi begitu ya. Jadi memang kalau dadakan ya namanya instan ya nggak akan maksimal. Karena kalau sudah bicara artikel membuat manuskrip itu kita harus berpikir bagaimana menarik gitu. Ya. Sehingga artikel kita bisa diterima manuskrip kita di jurnal tersebut. Jadi sayang kalau penelitiannya bagus terus membuat manuskripsinya kurang baik gitu. Yang penelitiannya biasa aja kalau buat manuskripnya bagus bisa diterima. Ya, mulai dari judulnya, gimana judul itu yang unik, catching gitu ya. Orang tuh melihatnya itu seneng gitu kan. Terus membuat abstraknya, latar belakang, urgensinya seperti apa itu dipelajari nanti pada saat menyusun artikel. Ya.
Jadi kalau ada judulnya faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi, ya kalau artikelnya begitu ya ditolak nanti. Nah itu ya memang, dan itu kreativitas nanti bermainnya. Itu seninya menulis di situ nanti. Oke, silakan, ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, kalau nggak ada berarti cukup ya. Nanti silakan pastikan dibaca-baca, terus nanti dikumpulkan ya sebagai tugas saya. Jadi sudah mulai dilengkapi setiap uji statistik yang saya ajarkan, rekan-rekan mencari artikelnya supaya nanti tergambar ya bahwa kalau penelitiannya seperti itu, ujinya seperti apa, yang cocoknya seperti apa. Mengapa dia menggunakan uji korelasi? Memang datanya seperti apa? Tujuan penelitiannya pengen tahu apa? Minimal gitu. Ya. Sehingga nanti kebayang lah pada saat tesis, kalau penelitiannya kuantitatif ya. Baik rekan-rekan, kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham. Saya rasa tinggal dilanjutkan aja, baca artikel, cari jurnal ilmiah. Ya. Kalau sudah berarti saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak. Terima kasih Pak Agus.